Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat limpahan dan rahmatnya lah sehingga kita bisa diberikan kesempatan dan kesehatan seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang peranan sosial. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya, bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kita diberikan kelancaran untuk mengikuti pembelajaran. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pranata sosial. Kita langsung saja pada materi pertama di bagian A, yaitu pengertian pranata sosial. Mungkin di antara kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata pranata sosial. Mungkin sudah sering didengar apa itu pranata sosial. Supaya lebih jelas lagi, kita akan membahas pranata sosial itu. Baik, dalam bahasa Inggris, pranata sosial dikenal dengan istilah social institution. Dalam bahasa Latin, pranata berasal dari kata institutor yang mempunyai arti mendirikan. Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah institusi yang artinya pranata, institut yang artinya lembaga. Antara pranata dan lembaga memiliki arti yang berbeda. Pranata sosial adalah suatu sistem tata perilaku yang berpusat pada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan lembaga adalah suatu badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas kemasyarakatan tersebut. Di sini dapat kita lihat dengan jelas apa itu perbedaan pranata sosial dan lembaga. Lanjut, pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Pranata merupakan seperangkat aturan atau berarti bersifat abstrak, sedangkan wujud nyata dari pranata adalah lembaga atau institut. Ada beberapa pendapat para ahli tentang apa itu pranata sosial. Saya akan menjelaskan beberapa. Menurut Harton, pranata sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang mengandung nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kedua, Soejono Soekanto. Pranata sosial adalah himpunan norma dari segala tingkah yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Profesor Dr. Koen Jaraningrat. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Baik. Mungkin sudah cukup jelas tentang pengertian pranata sosial. Sekarang kita berlanjut kepada fungsi pranata sosial. Yang pertama, kita akan membahas fungsinya secara umum. Fungsi
Peranata secara umum merupakan beberapa fungsi, antara lain: 1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masyarakat kemasyarakatan. Kedua, menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadaan sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Selain fungsi secara umum, peranata sosial memiliki dua fungsi besar, yaitu fungsi manifest atau fungsi nyata dan fungsi laten atau terselubung. Kita akan menjelaskan satu persatu. Pertama, kita menjelaskan terlebih dahulu fungsi manifestnya. Adalah fungsi peranata sosial yang nyata, tampak, disadari, dan menjadi harapan besar bagi anggota masyarakat. Misalnya, dalam peranata keluarga mempunyai fungsi berproduksi, yaitu mengatur hubungan seksual dapat melahirkan keturunan. Baik, setelah fungsi manifest atau fungsi nyata, kita lanjut dengan fungsi latin. Fungsi latin atau fungsi terselubung adalah fungsi peranata sosial yang tidak tampak, tidak disadari, dan tidak diharapkan orang banyak. Tetapi ada, misalnya dalam peranata keluarga mempunyai fungsi latin dalam pewarisan gejala atau sebagai pengendali sosial dari perilaku menyimpang. Selanjutnya, hubungan utama dari suatu peranata sosial berdasarkan hal-hal berikut. Pertama, peranata sosial mengandung nilai-nilai peranata dan bentuk tingkah laku yang ditetapkan baik tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya mengikat semua anggotanya. Kedua, pola-pola tingkah laku berkisar pada penemuan dan pemenuhan kebutuhan pokok peranata sosial, bertujuan untuk pemuasan kebutuhan sosial. Ketiga, pola pembentukan tingkah laku termasuk peranata dan tata cara yang ditentukan secara membudaya. Selanjutnya, kita beralih ke jenis-jenis peranata sosial. Jenis-jenis peranata sosial. 1. Berdasarkan pengembangannya. Pertama, creative institution adalah peranata sosial yang secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya, hak milik, perkawinan, dan lain-lain. Kedua, estate institution adalah peranata sosial yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Contohnya, lembaga utang piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga pendidikan yang semuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat. Pertama, basic institution adalah peranata sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya, keluarga, sekolah, dan negara. Kedua, subsidiary institution adalah peranata yang dianggap kurang penting. Contohnya,
kegiatan untuk rekreasi. Selanjutnya, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Pertama, approved institution adalah peranata sosial yang diterima masyarakat. Contohnya, perusahaan, sekolah, industri, dan lain-lain. Kedua, unsustained institution adalah peranata sosial yang ditolak masyarakat. Contohnya, pemeran, penjahat, lintah darat, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan faktor penyebarannya. General institution adalah 1. General institution adalah peranata sosial yang dikenal hampir seluruh masyarakat dunia, contohnya agama. Kedua, restitution institution adalah peranata sosial yang kurang dikenal dan hanya dianut oleh masyarakat tertentu saja. Contohnya aliran kepercayaan peranata perkawinan dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya. Pertama, kooperatif institution adalah peranata sosial yang menghimpun pola serta tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan peranata. Contohnya peranata industri. Kedua, regulation institution adalah peranata sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat yang tidak termasuk bagian mutlak dari peranata itu sendiri. Contohnya peranata hukum. Berdasarkan fungsinya, bagi keteraturan sosial peranata sosial yang utama dapat masyarakat sendiri atas 5 jenis, yaitu peranata keluarga, peranata ekonomi, peranata agama, peranata pendidikan, dan peranata politik. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, peranata keluarga. Peranata keluarga merupakan satuan sosial yang paling dasar dan terkecil dalam masyarakat. Para ahli merumuskan pengertian atau definisi keluarga. Suatu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak disebut keluarga inti. Namun, ada juga suatu keluarga yang selain ayah, ibu, dan anak terdapat nenek, bibi, paman, kemanakan, dan saudara lainnya. Keluarga ini yang diperluas disebut extended family, nuextended family. Extended family dapat digambarkan sebagai berikut. Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan disebut keluarga prokreasi, sedangkan setiap individu yang dilahirkan disebut keluarga organisasi. Suatu keluarga merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan multifungsional. Fungsi pengawasan sosial, keagamaan, pendidikan, perlindungan, dan rekreasi dilakukan oleh keluarga terhadap para anggota. Peranata keluarga memiliki sejumlah fungsi yang sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Fungsi-fungsi dari keluarga adalah: pertama, fungsi biologis atau reproduksi. Keluarga berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia dan juga sebagai sarana reproduksi atau sarana untuk mengembangkan dan melanjutkan keturunan manusia di muka bumi ini secara sah. B. Fungsi protektif dan perlindungan. Keluarga dapat menjalankan fungsi protektif dan fungsi memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Alasan seseorang membentuk keluarga adalah untuk mendapatkan rasa jaminan dan perlindungan hidupnya baik secara fisik,
atau jasmani maupun psikologis atau rohani. Ketiga, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi keluarga sangat penting bagi kehidupan keluarga karena merupakan pendukung utama bagi kebutuhan dan kelangsungan keluarga. Fungsi ekonomi keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaannya, serta penggunaannya. Pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga oleh dan untuk semua anggota keluarga mempunyai kemungkinan menambah saling pengertian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Keempat, fungsi edukatif. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak. Pendidikan di keluarga merupakan dasar atau tindakan utama bagi anak, khususnya dalam pembimbingan kepribadian untuk mengembangkan pendidikan selanjutnya. Kedua, pranata agama. Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Ciri pranata agama meliputi berikut: A. Kepercayaan agama, B. Simbol agama, C. Praktik agama, D. Umat agama, E. Pengalaman agama. Ketiga, pranata ekonomi. Pranata ekonomi merupakan pranata yang menangani masalah kesejahteraan material, yaitu mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan pemakaian konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, sehingga masyarakat memperoleh bagian yang sama. Keempat, pranata pendidikan. Pranata pendidikan merupakan pranata yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kata pendidikan berasal dari bahasa Latin educare yang berarti mengantar keluar. Pendidikan ialah proses membimbing manusia dan kegelapan, kebodohan, dan kecerahan, pengetahuan atau dan tidak tahu menjadi tahu. Dalam arti luas, pendidikan baik formal maupun informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya dan tentang dunia mereka. Fungsi lembaga pendidikan memberikan persiapan bagi peranan-peranan pekerjaan. Kedua, bertindak sebagai peranan pemindahan warisan kebudayaan. Ketiga, memperkenalkan kepada individu tentang berbagai pranata dan masyarakat. Selanjutnya, mempersiapkan para individu dengan berbagai pranata sosial yang dikehendaki. Memberikan landasan bagi penilaian dan pemahaman status relatif. Memperkuat penyesuaian diri dan mengembangkan hubungan sosial. Pranata selanjutnya 5. Pranata politik. Beberapa ahli menjelaskan tentang pengertian pranata politik sebagai berikut. Pertama, A. Kamanto Soenarto. Pranata politik merupakan badan yang menghususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian, pranata politik meliputi eksekusi, yudikatif, legislatif, keamanan nasional, dan partai politik. B. Soltau. Pranata politik adalah usaha kelompok warga negara yang terorganisir
bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai peranata sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena di sini kita sama-sama belajar. Mungkin kita selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang lain. Pada kesempatan kali ini saya tutup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.